Polisi membongkar modus penipuan info kiriman paket lewat pesan singkat yang menyertakan link aplikasi. Menurut aplikasi tersebut, pelaku menguras rekening korban setelah meretas dan menguasai ponsel dan seluruh data di dalamnya. Korban sebanyak 493 orang dengan kerugian mencapai 12 miliar rupiah. Bagaimana mekanisme penipuan dengan modus ini dan apa yang perlu diwaspadai? Kita akan sapa Pratama Persada, pakar keamanan siber. Selamat malam, Pak Pratama. Selamat malam, Mbak. Ini modusnya seperti apa? Kita sebetulnya sempat mendengar ini beberapa bulan yang lalu, tapi kenapa korbannya tetap semasif ini? Ya, Mbak, saya pikir ini ada beberapa sebab ya gitu. Yang pertama adalah karena masyarakat tidak begitu mengerti tentang literasi digital kalau handphonenya itu atau device-nya itu gampang terinfeksi malware begitu. Kemudian juga masyarakat kita ini terlalu percaya sama orang begitu. Sehingga kan sekarang ini banyak orang belanja online ya gitu. Sehingga biasanya kurir gitu motoin barangnya kemudian ngasih tahu kita, Pak, Bu, barangnya sudah sampai ya gitu. Nah, ini kebetulan yang dikirim itu bukan gambar tapi adalah aplikasi ekstensinya APK gitu. Masalahnya tidak semua orang ngerti masalah IT kan, nggak ngerti masalah teknologi begitu. Sehingga ketika ada orang mengaku kurir gitu, seolah-olah dia kurir ngirim gambar ini udah nyampe ya gitu. Begitu diklik ternyata install aplikasi. Nah, celakanya sebenarnya ketika ngeklik link itu akan diminta permission gitu. Apakah boleh ngakses SMS? Apakah boleh ngakses data? Apakah boleh ngakses phone book? Nah, masyarakat kita suka nggak peduli, tekan yes, 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 Oke, set gitu semuanya. ini Ya, saya izin potong. Jadi ketika kita klik linknya, sebetulnya sudah ada permission di sana. Jadi sebetulnya kalau kita agak sedikit lebih cermat dan teliti, tidak asal klik-klik, itu kita sudah tahu bahwa ini ada upaya dari aplikasi untuk mengakses dari mulai aplikasi handphone sampai nomor telepon begitu yang ketika kita mengklik itu begitu, Pak Pratama. ya, secara default sistem di dalam handphone kita ini sebenarnya sudah punya level security sendiri gitu. Dia akan bertanya kepada si pemiliknya, ini boleh nggak ngakses ini, boleh nggak ngakses ini gitu. Kan aneh tuh, ada gambar minta akses ke phone book, minta akses ke data dan lain-lain begitu. Tapi karena kita suka nggak peduli karena pengen lihat gambarnya, tekan yes yes saja. Nah, begitu semuanya sudah oke, tiba-tiba aplikasi terinstall, apa yang terjadi? Aplikasi ini adalah malware, namanya tipenya adalah RAT gitu, remote access tool gitu. Jadi dia bisa menginfeksi handphone kita dan bisa digunakan untuk mengambil alih handphone kita. Jadi handphone kita ini dikendalikan dari jarak jauh si pengirim malware-nya ini. Oke. Kemudian juga malware ini bisa melakukan sniffing terhadap apapun yang kita ketikkan di dalam handphone kita. Jadi kayak keylogger gitu, kita ngetik PIN dia bisa baca, ngetik password dia bisa baca gitu. Sehingga ketika dia mengakses handphone kita, kemudian membutuhkan PIN, membutuhkan password untuk transaksi, dia udah tahu itu. Sehingga dia bisa melakukan dari jarak jauh tanpa kita sadari gitu. Oke. Jadi handphone kita jalan sendiri gitu, Mbak. Pak Pratama, kalau kita mengakses mobile banking sebelum kita mengakses aplikasi peretasan tersebut, apakah kemudian juga tetap terbaca ataukah memang baru terbaca setelah aplikasi tersebut menjebak kita dan kita mengakses PIN? Baru terbaca setelah ada aplikasi malware ini masuk ke dalam kita, Mbak. Sebelumnya nggak terbaca, karena kan PIN itu tidak tercatat di handphone sebenarnya. Jadi kalau kita memasukkan PIN, memasukkan password, itu harusnya tidak tercatat di handphone.